Shalom, perkenalkan nama saya Karim Narti, lebih banyak Mei 24 2021 itu saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah materi mengenai model pembelajaran. Tetapi model pembelajaran ini saya dapatkan di jurnal. Jadi model pembelajaran problem based learning versi literatur yang ada pada jurnal. Di sini saya sudah menyiapkan ada tiga jurnal, literatur jurnal yang telah saya siapkan. Yang pertama yaitu implementasi model problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan jasmani olahraga materi portfolio pada SMP. Jadi untuk sumbernya penulisnya ini Gede Putra Aryawan, tahun terbitnya itu 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ia lakukan, bahwa penerapan problem based learning atau PBL pada pembelajaran FISOKA khususnya materi permainan virtual ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan hasil belajar siswa. Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bahwa pernyataan ini saya simpulkan melalui jurnal mengenai penelitian, khususnya penelitian para pembelajar PJOK materi ekonomi yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa lebih aktif ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya dalam proses pembelajaran mengapa mereka lebih aktif? Dikarenakan mereka terlibat langsung. Jadi dalam pembelajaran yang terlibat langsung dan juga mereka melakukan yang namanya menganalisis. Jadi mereka mengingatkan siswa ini berlangsung dengan baik dan dikarenakan mereka mengikuti langsung kegiatan pembelajaran ini dan mereka masuk melakukan analisis dengan pembelajaran permainan teori. Dan juga untuk materi atau berdasarkan hasil penelitian ini dalam analisis permasalahan teknik dalam dasar permainan bola voli dan mencari solusi melalui diskusi serta praktik. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini mereka berdiskusi atau melakukan pembelajaran secara langsung atau melakukan pembelajaran kepada siswa secara aktif. Dari itu dalam proses pembelajaran mereka langsung menganalisis berdasarkan hasil pembelajaran dari mereka mengenai permainan teknik dasar untuk ini mencari solusi dan diskusi serta praktik. Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran, mereka langsung melakukan praktik dan juga pembelajaran teori dan juga praktik. Dari situ mereka bisa menganalisis permasalahan
keputusan maksimal karena siswa masih beradaptasi dengan unit pembelajaran PBL. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian pertama ini, mereka belum mencapai kebebasan, belum mencapai keputusan maksimal, belum mencapai kebebasan maksimal. Mengapa mereka belum mencapai kebebasan maksimal? Jadi dikarenakan mereka baru lama menerapkan model pembelajaran problem based learning. Dari situ mereka masih belum bisa saling beradaptasi atau melalui model pembelajaran based learning ini. Karena mereka masih bingung proses pembelajaran based learning ini seperti apa dan bagaimana. Jadi awal-awal mereka tidak tahu. Kami sudah dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus kedua. Siklus kedua nilai mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi peningkatan ini disebabkan karena pembelajaran mereka terus dilakukan mulai dari hari pertama, walaupun terjadi kesalahan, mereka terus melakukan atau menerapkan metode pembelajaran itu sendiri. Sehingga pada hari yang seterusnya pada yang kedua ini mereka memiliki nilai yang bagus. Dikarenakan mereka sudah terbiasa melakukan model pembelajaran based learning. Dan pembelajaran based learning ini guru sebagai fasilitator dan juga pemandu saja, sehingga anak murid atau anak-anak mereka saling bertukar pikiran dan juga melalui model pembelajaran based learning ini mereka melakukan model pembelajaran melalui proses permasalahan. Tetapi melalui proses permasalahan ini mereka akan saling berdiskusi dan hasil dari diskusi ini mereka akan mempresentasikan. Dari situ mereka mulai memahami mengenai model pembelajaran based learning ini. Dikarenakan mereka saling beradaptasi mengenai materi atau pembelajaran yang mereka dapatkan dari bapak ibu guru yang menerapkan model pembelajaran based learning. Dari situ mereka saling bertukar pikiran mengenai tugas atau materi. Contohnya yang pertama materi perbaikan kognitif. Dari situ mereka disuruh oleh guru melakukan pembelajaran ini dengan melakukan pembelajaran teori dahulu dan juga pembelajaran secara praktik. Dari situ mereka membentuk sebuah kelompok dan mencari tahu atau memberikan mereka punya pendapat mengenai materi di dasar permainan kultur. Dari situ anak-anak atau teman-teman mereka saling memberikan argumen dan juga saling memberikan pendapat mengenai lintas pol seperti apa, dan juga mereka saling berdiskusi. Jadi itu salah satu penerapan dari model pembelajaran based learning ini. Program based learning, proses pembelajaran melalui identifikasi masalah dan juga pemecahan masalah, setelah itu diskusi dan melakukan analisis. Dan secara keseluruhan sebenarnya menyebutkan bahwa model pembelajaran project based learning ini merupakan model pembelajaran yang efektif. Digunakan dalam pembelajaran berusaha dikarenakan mereka menerapkan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan ketika mereka melakukan penerapan pembelajaran ini psikomotorik dan juga di dalam psikomotorik mereka menerapkan namanya gerakan lokomotor, non-lokomotor dengan bulat. Mereka sudah terangkan di dalam pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu ketika mereka saling berdiskusi yang saya sampaikan tadi mengenai permainan teknik dasar permainan bola teknik dasar permainan bola kaki ini, mereka sudah saling memberikan pendapat mengenai bahwa teknik permainan
permainan teknik dasar permainan sepak bola ini merupakan suatu teknik dasar yang memiliki cara langkah-langkah dalam melakukan gerakan yang pertama dan juga melakukan tendangan yang baik dan juga yang benar. Dari situ mereka saling bertukar pikiran dan juga memberikan dan mereka mengenai teknik dasar itu seperti apa. Yang kedua itu akhirnya itu berkaitan dengan mereka punya perilaku, mereka punya sifat atau karakter mereka. Mereka juga bisa melihat atau menilai sendiri karakter teman-teman mereka sendiri. Yang pertama menilai teman-teman yang hanya mengandalkan teman yang lain untuk bekerja, dan juga mereka melihat juga ada teman-teman yang serius dalam melakukan pembelajaran. Jadi mereka bisa melihat bahwa memiliki dalam proses pembelajaran sendiri ini bisa melihat afektif ini. Mereka bisa saling melihat bagaimana niat seseorang dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya kita sebagai guru melihat mereka punya keseriusan, tetapi sesama teman bisa melihat mereka punya keseriusan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya psikomotor ini yaitu perkaitan gerak. Jadi ketika mereka melakukan praktek, mereka bisa saling bertukar pikiran dan saling membantu dalam melakukan gerakan. Contohnya, ketika mereka melakukan gerakan teknik dasar permainan sepak bola, ketika mereka menggunakan tendangan punggung kaki, mereka bisa melihat ketika teman yang lain belum bisa melakukan dengan benar, maka teman-teman yang tahu tadi bisa mereka mencari acuan atau bisa melihat mereka dalam melakukan teknik dasar tendangan dalam menggunakan punggung kaki ini dengan benar. Jadi mereka yang tahu bisa melihat dan juga mereka bisa belajar dengannya. Dan juga mereka bisa membentuk sebuah kelompok, di mana ketika membentuk sebuah kelompok ini, yang tahu dan yang tidak tahu ini bisa saling bergabung sehingga mereka saling belajar. Setelah itu mereka melakukan evaluasi mengenai praktik teknik dasar permainan sepak bola ini. Jadi mereka saling bertukar pendapat, memberikan argumen dan juga saran dan juga pertanyaan kepada teman-teman mengenai permainan atau mengenai teknik dasar permainan tadi. Di dalam ini gerakan di dalam psikomotor ini mereka bisa melihat dan juga menerapkan yang namanya gerakan manipulasi, yaitu gerakan yang berupa gerakan tambahan. Jadi mereka bisa melihat gerakan tambahan ketika melakukan teknik dasar atau cara melakukan teknik dasar melakukan tangan menggunakan punggung kaki ini, cara teman-teman ini seperti apa. Contohnya teman-temannya memberikan tendangan atau memberikan oper secara berulang kepada setiap teman mereka. Dan itu salah satu penerapan dalam proses pembelajaran sendiri. Dari situ dapat disebutkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa akan lebih aktif atau tercapai karena mereka saling berdiskusi secara langsung. Karena ketika guru yang melakukan atau memberikan penjelasan sebelumnya, mereka akan merasa mesra dan juga merasa bosan. Dan kita sebagai guru juga harus memberikan waktu kesempatan kepada mereka bertukar pikiran atau berdiskusi ini melalui model pembelajaran sendiri. Yang kedua, jurnal yang kedua yang saya dapatkan yaitu judulnya itu model pembelajaran problem based learning juga meningkatkan aktivitas dan belajar pasti bola basket. Jadi untuk materi bola basket ini berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan model PDL ini mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik dasar bola basket. Siswa menjadi aktif dan berdiskusi, bertanya dan mencoba mencari kesalahan gerak berdasarkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi memang model pembelajaran basket ini yaitu model pembelajaran yang dimana saling berpikir, melihat atau mengidentifikasi permasalahan lalu melakukan diskusi. Tetapi mereka kita sebagai guru perlu memberikan arahan juga agar siswa menjadi lebih aktif dan dalam berdiskusi.
Jadi pada tahap aktivitas belajar siswa masih tergolong berat, namun setelah diterapkan model pembelajaran based learning ini, mereka menjadi lebih bergaya dalam melakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran pasti pada permainan bola basket. Jadi itu penelitian yang kedua. Yang ketiga ini implementasi model pembelajaran PBL atau program based learning ini untuk meningkatkan hasil belajar PJOK materi bola voli, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran based learning ini dalam pembelajaran PJOK mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti yang saya jelaskan tadi, siswa lebih aktif dalam memahami permasalahan di dasar sekolah, mencari solusi, dan melakukan diskusi kelompok. Jadi ketika mereka saling bertukar pikiran, mereka saling berdiskusi untuk bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang benar, mana yang tidak benar dari setiap model pembelajaran yang diberikan atau didiskusikan oleh mereka sendiri. Jadi itu salah satu model pembelajaran based learning yang saya dapatkan dari jurnal, dan juga berdasarkan hasil penelitian itu sudah saya jelaskan bahwa model pembelajaran based learning ini adalah model pembelajaran yang baik karena kita saling berdiskusi dan juga bisa melihat kesalahan itu untuk digunakan sebagai bahan ajar dan juga untuk memecahkan masalahnya melalui diskusi. Jadi sekian dari saya mengenai model pembelajaran based learning ini, khususnya melalui versi literatur dari jurnal. Waktu dan kesempatan sudah saya berikan ini, saya ucapkan terima kasih dan sekian dari saya.